Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Anda menyinggung kunci di sini ya. Anda mengatakan pemberian kunci itu bukan bukan berarti kepemimpinan. Bukan berarti Petrus nanti menggembalakan. Nah, sebentar lagi saya buktikan pada Anda bahwa Yesus dalam pernyataannya di Matius itu terlaksana. Dia memberikan kunci kerajaan surga, otoritas kepada Petrus. Makanya nanti ketika muncul ajaran sesat, di Kisah Para Rasul 15, Petrus dan rasul-rasul berkuasa memutuskan. Berkuasa memutuskan mana ajaran yang benar. Karena apa? Tugasnya sudah diberikan, terutama kepada Petrus. Kepadamu, mu di situ siapa? Petrus. Akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepas, apa yang kau ikat, akan terlepas dan juga akan terikat. Itu kenapa ketika persoalan soal sunat yang dihadapi Rasul Paulus pada Kisah Para Rasul, mereka bisa memutuskan ini ajaran yang benar. Karena apa? Otoritas diberikan kepada pemimpin yang bernama Petrus. Maka diadakan konsili itu. Dan Petrus ya berada di situ sebagai orang yang menjadi pembuka kegiatan itu. Ya. Nah, kalau di acara Zoom yang kita ikuti saat ini kan keynote speaker ya. Keynote speaker. Ya, ketika konsili Yerusalem, Petrus menjadi keynote speaker. Ya. Dia membuka. Bisa Bapak Ibu buka Kisah Para Rasul 15 ayat 7, dia membuka. Ya. Bahkan di ayat itu dia mengulang lagi pengakuan terhadap dirinya yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kalau tidak percaya silakan buka saja. Oke? Sekarang kita lanjut. Kita lanjut. Oke, di ayat 20. Oke? Di ayat 20 dikatakan di sini, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Sekarang, Patrick Smith mengatakan, ucapan Yesus itu bukan berarti Petrus akan menjadi pemimpin atau gembala. Sekarang saya tunjukkan pada Anda ya saudaraku ya. Oke, nanti supaya tidak ada yang curiga saya buat-buat, saya ambil dari Google langsung. Oke? Mari kita lihat, di manakah akhirnya Yesus menegaskan kembali apa yang dia bicarakan dalam Matius tadi. Ya, mari kita lihat. Oke, kita lihat ya. Saya besarkan dulu Bapak Ibu ya. Supaya jelas di mata kita, mana yang benar, mana yang tidak. Judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Itu sudah jelas. Tanpa saya baca pun bercerita tentang penggembalaan. Oke? Kecuali di kitab suci Anda tidak ada. Ya? Oke. Sekarang kita lihat. Ya. Tugas yang diberikan dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20 diberikan khusus kepada Petrus karena dia menjawab benar dan itu jawabannya diilhami oleh Allah. Dan akhirnya didirikan gereja di atas dia, lalu diberikan tugas, yaitu tadi kunci kerajaan surga, berkuasa mengikat dan melepas. Sekarang kita lihat pembuktiannya. Benarkah Petrus akhirnya juga dikonfirmasi lagi oleh Yesus supaya menjadi gembala? Mari kita lihat. Ini ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kita pelan-pelan. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan,
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oke? Yesus pertama mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Oke? Ya. Sekarang kita lanjutkan bacaannya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu untuk kedua kalinya Yesus memerintahkan Petrus menggembalakan domba-domba. Kemudian, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sudah berapa kali? Sudah 3 kali. Artinya apa? Ini adalah tugas yang harus dilakukan. Sekarang kita lihat lanjutannya. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Apakah ayat ini tergenapi tentang kematian Petrus? Dalam sejarah gereja, jelas. Ya, dalam sejarah gereja, benar bahwa Rasul Petrus itu dibunuh dengan disalib terbalik, dibawa ke tempat pembantaian bersama Rasul Paulus, ya. Dan di masa tuanya. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika mereka mengikuti Yesus. Mereka itu adalah seorang yang menjadi nelayan. Berarti umur mereka kira-kira sudah usia 20-an atau anggaplah 17-an. Oke ya? Lalu setelah kematian Yesus mereka pergi mengabarkan Injil. Pertama-tama Petrus pergi ke Antiokhia. Setelah di Antiokhia beberapa saat, dia menahbiskan namanya Evodius. Oke, kalau saya salah nanti tolong dikoreksi. Kemudian Ignatius dari Antiokhia melanjutkan Evodius dan selanjutnya. Kemudian Petrus datang ke Roma. Ya, datang ke Roma dan menjadi pemimpin di sana. Oke? Lalu ketika kejadian konsili Yerusalem, dia datang ke Yerusalem. Dan ya, untuk sementara waktu, ya, Linus yang adalah juga rekan Petrus di Roma itu menggantikan sementara. Setelah kembali lagi, Petrus dia menjadi pemimpin lagi di Roma sampai wafatnya tahun 67. Usianya sudah tua. Jadi perkataan Yesus itu tergenapi, tetapi orang yang tidak punya sejarah, dia tidak tahu. Tapi saya heran Bapak Ibu, banyak website-website yang menampilkan kematian para rasul, tetapi tidak ada dalam Alkitab, tapi masih ngomong mereka sola scriptura. Ya, mereka memuat di website-website mereka tentang kematian para rasul, tetapi kalau Anda tanya kenapa tidak ada di Alkitab, bukannya kamu mengatakan sola scriptura? Ya, palingan mereka hanya menganggap aja. Oke? Baik, sekarang saya lanjutkan. Lalu bagaimana ya?
Yohanes 21 ini ya dikonfirmasi lagi dalam aktivitas yang dilakukan oleh Petrus. Bapak Ibu, dalam kisah para rasul ya, dalam kisah para rasul yang pertama kali ya, ketika dipilih ya, saya tidak tampilkan, silakan dibaca. Ketika pemilihan pengganti Yudas Iskariot, yang berperan sebagai pemimpin adalah Petrus. Oke? Dia yang berbicara. Kemudian dalam Konsili Yerusalem Kisah Para Rasul 15 ayat 7, ada yang mengatakan pemimpinnya Yakobus. Anda harus tahu tentang gereja perdana sebelum ngomong. Yakobus itu uskup Yerusalem. Oke? Uskup Yerusalem. Saya kasih contoh, Ignatius Suharyo itu adalah uskup agung Jakarta. Oke? Paus Fransiskus adalah pemimpin dari setiap keuskupan. Oke? Misalnya saya kasih contoh, Keuskupan Agung Jakarta melakukan suatu konsili. Ini contoh saja, contoh. Ignatius ya, Monsinyur Ignatius itu bertindak sebagai tuan rumah. Oke, tuan rumah. Paus diundang sebagai keynote speaker. Keynote speaker itu apa artinya? Pembuka. Pembuka konsili. Setelah dibuka, diserahkan kembali kepada Monsinyur Ignatius Suharyo untuk membahas lebih jauh, tapi dia tetap ada di situ. Karena itu wilayah keuskupannya Monsinyur Ignatius Suharyo, maka yang banyak bicara adalah Monsinyur Ignatius Suharyo. Tapi keputusan akhir akan bersama-sama konsultasi dengan Paus. Itu gambarannya. Jemaat awal. Jangan Anda karang-karang seperti gereja zaman sekarang yang ada di perkumpulan gereja setelah abad ke-16. Setiap orang mengangkat diri sebagai paus, setiap orang mengangkat diri sebagai pemimpin, ya beda. Anda tidak akan mengerti sama sekali. Sama seperti di Kisah Para Rasul. Mari kita lihat, saya tunjukkan. Rasul Petrus mengonfirmasi lagi tentang keterpilihannya sebagai pemimpin dari para rasul. Di manakah itu? Mari kita saksikan perkataan Petrus. Di pembukaan pertemuan Konsili Yerusalem di ayat 7, ini adalah perkataan Petrus. Oke? Dan tidak ada yang membantah perkataan Petrus di situ. Ya, hanya gereja yang muncul setelah abad ke-16 lah yang berani membantah Petrus. Di Konsili Yerusalem, Petrus membuka, menjadi keynote speaker, dia membuka obrolan. Lalu diambil alih oleh uskup Yerusalem, karena itu wilayah keuskupannya. Kalau orang yang tidak tahu soal gereja perdana, maka mau ngomong apapun sama tembok, pasti nggak akan mengerti. Sekarang, Rasul Petrus membuka omongan. Coba lihat kata-kata di bagian awal itu. Dikatakan begini. Ya. Oke. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Soal apa? Soal permasalahan apakah pengikut Yesus di luar Yahudi harus disunat. Lalu, keynote speaker berbicara. Berdirilah Petrus dan berkata, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu." Ingat loh, dari antara kamu yang hadir di konsili itu. Dari antara kamu. Supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Ini bentuk konfirmasi kembali
bentuk konfirmasi kembali kepemimpinan dari Petrus. Dan kalau Anda baca selanjutnya, tidak ada satupun yang membantah. Bahkan Yakobus sekalipun dia tidak mengatakan, Petrus kamu salah, Petrus nggak benar. Dan Bapak Ibu, kalau Anda baca Kisah Para Rasul dari pasal 1 sampai pasal 15, Anda nanti bisa lihat kisah-kisah itu bagaimana keterlibatan Petrus di dalam menyelesaikan masalah-masalah pada jemaat perdana saat itu. Ya. Oke. Bahkan ketika konsili Yerusalem, Petrus itu sedang berada di Roma. Dan dia wajib datang. Oke. Lalu ada orang-orang yang muncul kemudian mengatakan, seperti Patrice Smith tadi mengatakan, oh itu bukan kepemimpinan yang dimaksud. Lah terus Anda mau membuang Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Anda mau membuang Kisah Para Rasul pasal 1 sampai 15, di mana di dalamnya Petrus berlaku sebagai pemimpin para rasul. Anda mau membuang itu maksudnya. Ya. Kemudian Anda mau menyinggung, ya. Mau mengatakan ya, bahwa kepemimpinan itu tidak ada ke semua para rasul. Kalau ke semua para rasul berarti semuanya pemimpin, nggak ada yang dipimpin. Itu ciri-ciri Patrice Smith itu memberitahu ciri-ciri yang dia ikuti saat ini. Semuanya maunya jadi pemimpin semua. Di sini di Konsili Yerusalem, Petrus pun menegaskan tidak ada satupun yang protes. Tidak ada satupun yang protes. Apa yang diucapkan oleh Petrus? Lalu dikatakan, kunci kerajaan surga itu bukan tugas khusus, atau itu hanya simbol dan lain-lain. Nanti sebentar kita lihat. Tapi saya mau menanggapi dulu begini. Setelah Petrus wafat, ya, di Roma, ya, pada masa Kaisar Nero, nah ini hanya orang yang belajar sejarah yang tahu. Karena tidak ada ceritanya dalam Alkitab. Kalau Anda tidak percaya yang tidak ada dalam Alkitab, berarti para rasul tidak pernah mati. Karena nggak ada kisahnya soalnya. Para rasul nggak pernah mati berarti. Nggak ada kisahnya kok. Itu bagi orang yang tidak penting sejarah. Ya, sekarang saya tanya pada Anda, kalau tidak ada sejarah yang menceritakan para rasul wafat, lalu apakah para rasul tidak pernah wafat? Kira-kira sekarang mereka ada di mana? Dangkal sekali pemahaman semacam itu. Lalu ada yang mengatakan, mana nama-nama paus dalam Alkitab? Alkitab itu ditutup kanonnya itu tahun 397. Ditutup kanonnya tahun 397. Yang ada namanya di dalam Alkitab kurang lebih ada 3 orang. 3 atau 4 orang ya. Nanti silakan dicek. Petrus. Kemudian dalam surat Rasul Paulus ada namanya Linus. Kemudian ada namanya Clemens. Disebut dalam surat Rasul Paulus ya. Kemudian ada namanya Anakletus. Nanti saya buktikan ya Bapak Ibu ya. Oke, saya buktikan nanti untuk itu. Oke, sambil saya berbicara saya akan buktikan bahwa ada nama Linus dalam Alkitab ya. Oke, ini adalah penerus Petrus yang menjadi paus ya. Periode kedua setelah kematian Rasul Petrus. Dan tentang beliau ini ya, tidak hanya disinggung di dalam di dalam kitab suci, dalam sejarah juga disinggung. Oke? Oke, sekarang Bapak Ibu buka 2 Timotius ayat 4 ayat 21. Ini yang saya maksud pengganti Rasul Petrus sebagai pemimpin di Roma, sebagai paus setelah Petrus. Mari kita baca tentang yang bernama Linus ini. Benarkah ada namanya dalam Alkitab yang menggantikan Rasul Petrus menjadi paus? Oke, sekarang saya tampilkan.
sebelum saya lanjutkan yang lain ya. Ini cukup panjang supaya kita punya pengetahuan yang lebih luas. Mari kita lihat, ini adalah paus yang paus yang kedua. Ini yang saya tandai, Bapak Ibu, saya tandai hitam di situ, itu paus kedua dalam gereja Katolik. Yang tidak punya sejarah pasti tidak tahu. Ya, tidak tahu dan tidak mengerti apapun. Hanya ngomong asal cocok aja di situ. Oke. Ini adalah paus kedua. Sekarang kita lihat tentang paus yang ketiga. Oke, sekarang saya buka lagi Bapak Ibu dari kitab suci, namanya Clemens. Oke ya. Sebentar, saya tunjukkan lagi ya. Kita lihat ya. Clemens. Clemens dari Roma ya Bapak Ibu ya, karena ada banyak Clemens. Oke. Sekarang kita lihat. Ada disebut namanya di dalam Filipi 4. Oke. Filipi 4. Sekarang saya mau buka. Oke, kita lihat ya. Ada disebut nama Clemens. Sekarang saya kopas. Kemudian kita lihat ayatnya. Oke. Ini kurang besar. Ya, saya buat yang seperti tadi Bapak Ibu ya, supaya lebih besar. Ini Clemens adalah paus yang keempat Bapak Ibu ya, paus keempat di dalam kekatolikan. Setelah Linus tadi Anakletus ya. Ini disebut namanya di sini. Oke? Clemens. Oke? Baik, itu Clemens. Oke? Sekarang kita lihat yang satu lagi. Anakletus. Oke. Saya akan buka lagi. Anakletus. Nah, yang tidak ada dalam Alkitab Bapak Ibu, ada dalam sejarah. Tapi yang mempermasalahkan ya, kalau tidak ada dalam Alkitab, oh itu tidak benar. Pertanyaan saya, Kisah Para Rasul itu kan hanya sampai pasal 28. Apakah kalau sampai pasal 28 itu, setelah itu sudah tidak ada lagi jemaat atau gereja Kristus? Oh tidak dong. Tidak. Itu keliru sekali itu kalau ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi, apakah ada kelanjutannya? Ada. Kenapa tidak dicatat dalam Alkitab? Paus Damasus kedua, Paus ke-37 Damasus ya, itu terakhir mengkanon kitab suci tahun 397. Berarti setelah itu, ya kalau ada kisah-kisahnya nggak mungkin dimasukin lagi. Sudah ditutup kanonnya. Dan banyak kisah-kisah yang lain yang tidak dimasukkan juga ke dalam kanon kitab suci, tetapi diajarkan secara lisan yang menjadi dokumen-dokumen yang disebut sebagai ajaran bapak-bapak gereja. Ya. Termasuk konsili-konsili yang selalu ditolak-tolak itu, tapi mereka masih memakai hasil produk dari konsili. Ya, orang tidak punya pendirian semacam itu. Nah, Bapak Ibu, Anakletus juga adalah penerus dari Linus ya. Nanti Bapak Ibu silakan dicari ya tentang Anakletus, juga ada, terlebih banyak diceritakan di dalam dalam sejarah juga ya. Oke, sebentar saya akan tampilkan Anakletus. Oke. Sebentar. Oke, jadi kita itu ya jangan asal ngomong-ngomong aja gitulah ya. Seperti yang ngomong-ngomong di situ ya.
Saya sih hanya tertawa aja melihat orang-orang semacam itu. Ya, Anakletus itu nama lainnya Kletus ya Bapak Ibu ya. Oke, Anakletus nama lainnya adalah Kletus. Oke, dia adalah paus ya. Paus pada 23 September tahun 76 sampai 26 April tahun 88. Itu ya Anakletus. Lebih banyak disinggung atau dibahas tentang beliau di dalam sejarah. Oke, sekarang kita kembali kepada kunci. Oke, oke, ya. Sekarang kita lihat apakah omongan tentang kunci dan batu karang tadi itu adalah omongan sembarangan yang disampaikan oleh Yesus dan tidak punya makna sama sekali. Mari kita lihat dan kita saksikan berikut ini. Oke, saya akan masuk. Ya, ini tadi saya sudah bahas. Oke, sekarang kita masuk. Bahkan nanti saya tunjukkan pendapat orang Protestan sendiri. Bukan pendapatnya Katolik doang. Supaya kita berimbang. Ya. Oke. Matius 16 ayat 13 sampai 20 ya. Bagi orang Katolik atau bagi gereja Katolik, teks itu sudah jelas. Kedua belas murid ada di tempat itu saat itu. Tetapi Yesus menjanjikan memberikan kepada Petrus saja kunci kerajaan itu. Yang diberikan adalah otoritas yang berasal dari Kristus atau dari surga atas kerajaan langit dan bumi yang adalah gereja. Jadi Yesus ketika memberikan kunci kerajaan surga tadi berkuasa melepas, mengikat, itu artinya dia memberikan otoritas itu kepada Petrus yang adalah pemimpin nanti, pemimpin terawal gereja. Nah, dalam dokumen yang saya tampilkan ini tulisan orang luar Bapak Ibu yang sengaja saya terjemahkan. Ya, saya tidak sebut namanya, nanti mungkin ada namanya di bagian tertentu. Akan tetapi seperti Patrice Smith, ya, jutaan umat Protestan juga percaya bahwa ada perbedaan penafsiran dalam teks Yunani tentang bebatuan, sehingga menghapus makna akan Petrus sebagai batu karang. Artinya apa Bapak Ibu? Ada banyak Protestan yang setuju dengan penafsiran gereja Katolik. Bukan penafsiran seperti tadi, mengatakan batu karang yang dipecahkan Musa, keluar air, batu karang yang disebutkan Paulus, batu karang dalam Mazmur. Itu bukan ilmu dari seorang lulusan STT dong. Itu ilmunya ngomong orang lain mengeksegese, Anda sendiri yang eksegese. Nah, ini pengakuan beberapa Protestan nanti saya tampilkan. Mari kita lihat lagi lanjutannya. Oke, sekarang kita lihat bagian yang disebutkan tadi. Dalam perspektif bahasa aslinya. Tidak seperti yang digunakan oleh Patrice Smith. Ya. Mari kita lihat. Engkau adalah Petros dan di atas Petra aku akan mendirikan jemaatku. Oke. Sekarang kita lihat beberapa argumentasi dan nanti kita lihat beberapa argumentasi dari kawan-kawan Protestan di luar negeri terutama yang ilmunya lebih daripada ilmu orang yang keluar-keluar di chat-chat di sini. Ya, mereka sudah doktor di bidang kitab suci. Ya, nanti saya tampilkan beberapa. Sekarang kita lihat pelan-pelan dan dari berbagai perspektif dan akhirnya berakhir kepada perspektif gereja Katolik yang juga didukung oleh beberapa ahli Protestan. Mari kita lihat. Oke. Batu pertama, Petros, itu diklaim itu mengacu kepada sebuah batu kerikil kecil yang tidak ada signifikasinya. Ya, tidak ada signifikasinya sebagai Petrus.
Ini pandangan Protestan Bapak Ibu ya. Dipandang sebagai yang tidak ada rujukannya kepada Petrus. Oke? Dan dipandang sebagai kerikil, kecil. Kemudian batu yang kedua, Petra, itu diklaim berarti sebuah batu karang besar. Yang bisa berarti antara Yesus sendiri atau pengakuan iman Petrus. Namun Bapak Ibu, argumen berakhir dengan Yesus tidak membangun gereja di atas Santo Petrus, melainkan di atas dirinya atau iman seperti Petrus. Oke? Oke, itu kesimpulan dari kedua pemahaman itu. Yesus tidak mendirikan gerejanya di atas Petrus, tapi melainkan atas dirinya sendiri. Ternyata Yesus sedang berkata kepada dirinya, meskipun ayat sebelumnya itu sedang ngomong kepada Petrus. Atau menurut mereka, gereja itu didirikan atas iman Petrus. Oke? Sekarang kita lihat lanjutannya. Bagaimana jawaban kita soal pandangan seperti yang saya tampilkan, termasuk seperti yang Patrice Smith lakukan. Tapi yang Patrice Smith lakukan, mohon maaf, sama sekali tidak masuk di dalam kategori para doktor ini nanti. Karena apa? Patrice itu comot-comot, kisah Musa lah, ucapan Rasul Paulus lah, Mazmur lah, tentang batu karang itu. Lalu Anda menyamakan dengan Matius 16 ayat 18. Di bawah ini adalah 7 alasan di antara berbagai alasan lainnya yang dapat kita telaah mengapa Petrus tidak dapat disangkal sebagai batu karang tersebut. Yang pertama, harap tidak ada yang kejang-kejang. Kita ini pakai data, tidak pakai omongan-omongan kosong. Dan pakai tulisan para bapak gereja. Injil Matius. Kita punya bukti yang cukup kuat. Pada mulanya yang ditulis dalam dialek Aram. Santo Papias, nah ini kita kutip orang yang hidup tahun 60. Ya. Santo Papias dan Santo Ireneus pada abad kedua mengatakan hal tersebut. Akan tetapi, lebih penting lagi dan lebih pasti, Yesus tidak mungkin mengatakan ucapan pada Matius 16 dalam bahasa Yunani. Jadi Yesus tidak mungkin mengatakan ucapan pada Matius 16 dalam bahasa Yunani, tapi dalam dialek Aram. Oke? Alasannya kenapa? Bahasa Yunani adalah bahasa dominan kerajaan Romawi pada abad pertama. Tetapi sebagian besar umat Yahudi awam di mana Yesus berceramah tidak akan fasih dalam bahasa tersebut. Mereka tidak akan mengerti kalau Yesus memakai bahasa Yunani. Yesus pasti memakai bahasa Aram, karena bahasa Aram adalah bahasa lokal orang-orang Yahudi saat itu. Maka dialek yang mesti dipakai Yesus adalah dialek Aram, yang merupakan bahasa sehari-hari orang atau umat lokal saat itu. Oke? Sekarang kita lanjutkan. Terlebih lagi, kita mempunyai bukti biblis. Ya, bukti biblis. Yaitu Yohanes 1 ayat 42 yang mengacu kepada Yesus menggunakan dialek Aram dalam penamaan Petrus. Dalam penamaan Petrus. Ini adalah kisah di mana Yesus mengganti nama Simon. Ya. Di sini
Kata-kata ini ya, ia membawa kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Kefas sama artinya dengan batu karang, sama artinya dengan Petrus. Karena para rasul Yesus termasuk Petrus adalah orang Yahudi tulen, pasti Yesus menggunakan bahasa Aram. Dan bahasa Aram, Petrus atau batu karang adalah Kefas.